Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pemanfaatan biji Funcase atau Tefatia peruviana sebagai inhibitor korosi pada logam seng dalam larutan HCl. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelvina Kono dengan NPM 52180038 dari Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video presentasi saya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 materi dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama meningkatnya berbagai penggunaan logam seperti aluminium, perak, dan lain-lain. Logam-logam tersebut digunakan di berbagai industri, baik sebagai komponen utama maupun sebagai komponen tambahan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, banyak faktor yang menyebabkan daya guna logam ini menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan daya logam ini menurun yaitu terjadinya korosi atau pengkaratan. Nah, yang kita ketahui bahwa korosi itu merupakan kerusakan atau proses degradasi dari materi logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia logam dengan lingkungannya. Umumnya, terjadinya korosi biasanya menjadi masalah utama bagi peralatan bangunan, material yang berbahan dasar logam pada umumnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu terjadinya korosi pada logam seng. Nah, yang kita ketahui bahwa logam seng atau seng merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan sebagai penutup atap bangunan. Nah, seng dipilih sebagai bahan pembuat atap karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, harganya murah, proses pemasangannya mudah, lalu tidak memerlukan rangka atap yang terlalu banyak. Akan tetapi, penggunaan atap seng memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu mudah berkarat karena mengenai air hujan yang mengandung asam dan garam. Tentunya ini menjadi masalah yang perlu kita atasi atau kita tindak lanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar. Oleh karena itu, telah dikembangkan beberapa solusi atau cara alternatif yang bisa digunakan untuk menghambat atau mengendalikan laju korosi yang terjadi pada logam. Salah satunya adalah penambahan SAT atau penambahan SAT inhibitor. Nah, inhibitor merupakan suatu zat yang apabila kita tambahkan pada suatu lingkungan korosif dapat menurunkan laju korosi pada suatu logam. Umumnya, inhibitor berasal dari senyawa-senyawa organik dan anorganik. Nah, kenapa di sini menggunakan inhibitor dari senyawa organik? Karena inhibitor dari senyawa organik ini mudah didapatkan, aman, bersifat biodegradable, murah, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan inhibitor dari senyawa-senyawa anorganik. Nah, inhibitor yang saya gunakan dalam penelitian saya ini adalah inhibitor dari tanaman Funcase. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman Funcase ini merupakan tanaman beracun, di mana tanaman ini cukup melimpah, namun karena potensi dan khasiatnya belum banyak diketahui oleh masyarakat, maka keberadaannya kurang diperhatikan. Pemanfaatan atau penggunaan tanaman Funcase sebagai inhibitor korosi logam belum pernah dilakukan atau dilaporkan. Namun, tanaman ini khususnya biji Funcase dapat dijadikan sebagai inhibitor korosi di mana hasil uji fitokimia dari biji Funcase yang telah dilaporkan oleh Daulay pada tahun 2017 di mana
ekstrak etanol dari biji fenukase itu mengandung senyawa-senyawa seperti glukosida nerifolin, asetinerifolin, tefetin, tanin, alkaloid, flavonoid, saponin, dan juga mengandung aktivitas antibakteri yang bisa dijadikan sebagai inhibitor korosi. Oleh karena itu, di sini saya akan mengekstrak biji fenukase untuk dijadikan sebagai inhibitor. Lalu akan dilakukan pengujian korosi terhadap logam seng dalam mediumnya itu medium HCl. Tujuannya untuk menurunkan laju korosi pada logam seng. Yang berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, berapa besar efisiensi inhibisi dari ekstrak biji fenukase terhadap laju korosi pada logam seng dalam media asam. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak biji fenukase dan suhu terhadap laju korosi pada logam seng dalam media asam. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini menjawab kembali rumusan masalah. Yang berikut kegunaan atau manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak biji fenukase sebagai inhibitor korosi dalam menghambat laju korosi yang terjadi pada logam seng. Yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya dari kalangan industri dan mahasiswa, dalam rangka menemukan solusi untuk mengatasi korosi pada logam, khususnya logam seng. Yang berikut adalah bab 2 tinjauan pustaka. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa logam seperti seng akan mudah terkorosi ketika logam tersebut terekspos atau terbuka di udara bebas yang mengandung air atau memiliki kelembapan tinggi. Nah, selama logam terekspos dalam atmosfer, senyawa karat atau seng hidroksida dapat mengalami dehidrasi atau pengeringan oleh panasnya cuaca atau matahari dan membentuk karat oksida seng yang berwarna merah coklat. Artinya bahwa selama musim kemarau atau ketika hujan sangat jarang, maka akan terjadi konversi senyawa hidroksida seng menjadi oksida seng yang mengikuti reaksi sebagai berikut. Ini adalah reaksi atau proses terjadinya korosi pada logam seng. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Yang pertama, temperatur. Kedua, zat pengotor. Yang ketiga, oksigen. Yang keempat, air dan kelembapan udara. Yang kelima, kontak dengan zat elektrolit. Yang berikut adalah jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi yaitu korosi seragam, korosi sumur, korosi erosi, korosi galvanis, korosi tegangan, korosi celah, dan korosi mikrobiologi. Yang berikut adalah pencegahan korosi. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah atau menghambat laju korosi yang terjadi pada logam. Di antaranya yang pertama, pelapisan. Nah, pada metode ini dilakukan dengan memberikan suatu lapisan yang dapat mengurangi kontak antara logam dengan lingkungannya. Yang kedua, aliasi logam. Aliasi logam dengan cara mencampurkan logam satu dengan logam yang lain. Yang ketiga, penambahan inhibitor. Seperti yang sudah saya katakan di awal paragraf tadi, di awal pendahuluan tadi, bahwa inhibitor ini merupakan suatu zat yang apabila kita tambahkan pada suatu lingkungan korosif dapat menurunkan laju korosi yang terjadi pada logam tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan inhibitor korosi sebagai salah satu cara atau solusi yang efektif untuk mengatasi atau menghambat permasalahan korosi yang terjadi pada logam seng. Nah, zat yang ditambahkan dapat mempengaruhi reaksi-reaksi di anoda, katoda, atau keduanya sehingga proses korosi akan diperhambat. Yang berikut adalah peneliti terdahulu, yang mana peneliti terdahulu telah mengekstrak beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai inhibitor korosi dalam menghambat laju pada korosi logam. Yang pertama itu adalah Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana mengekstrak biji kopi dan daun teh dalam larutan HCl
dengan variasi konsentrasi inhibitornya yaitu 20 ppm, 30 ppm, dan 40 ppm. Metode yang digunakan adalah metode pengurangan berat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi optimum dari ekstrak biji kopi yaitu 40 ppm dengan efisiensi inhibisi sebesar 21,5960% dan pada ekstrak daun teh yaitu 20 ppm dengan efisiensi inhibisi sebesar 54,5019%. Yang berikut Habibie pada tahun 2020 mengekstrak biji kakao dalam larutan HCl dengan variasi konsentrasi inhibitor yaitu 20 ppm, 30 ppm, dan 40 ppm. Dan metode yang digunakan yaitu metode pengurangan berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi optimum dari ekstrak biji kopi yaitu 40 ppm dengan efisiensi inhibisi sebesar 46,11%. Yang berikut adalah Humaidah et al. Pada tahun 2019 di mana mengekstrak buah pinang dalam larutan NaCl dan HCl dengan variasi konsentrasi inhibitor yaitu 10%, 15%, dan 20%. Metode yang digunakan yaitu metode pengurangan berat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas korosi yang paling besar terjadi pada konsentrasi 20%, baik pada lingkungan NaCl maupun HCl, dengan efektivitas masing-masing adalah 86,06% dan 85,62%. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, saya mengekstrak biji Funcase untuk dijadikan sebagai inhibitor korosi dengan variasi konsentrasi inhibitor yaitu 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm dalam larutan HCl dengan metode yang digunakan yaitu metode pengurangan berat. Ini merupakan instrumen FTIR, di mana instrumen ini akan saya gunakan untuk mengkarakterisasi sampel ekstrak biji Funcase untuk mengetahui gugus fungsi apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang berikut adalah bab 3, materi dan metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Timur. Nah, untuk proses ekstraksi biji Funcase dan pengujian inhibisi korosi menggunakan metode pengurangan berat. Sedangkan proses karakterisasi gugus fungsi FTIR dilakukan di Laboratorium Energi dan Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat gelas pirek, neraca analitik, oven, blender, termometer, pompa vakum, rotary evaporator, shaker, statif, klem, ayakan 100 mesh, spatula besi, hot plate, corong Bunsen, stopwatch, FTIR. Buchner. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji Funcase atau Tefatia peruviana yang diambil dari desa Subuntualele, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Plat seng, asam klorida, metanol, aquades, aluminium foil, kertas saring, tisu, tali senar, kertas amplas, dan aseton. Yang berikut adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama yaitu pembuatan serbuk biji Funcase. Biji Funcase sebanyak 2 kg dibersihkan dari kotoran, dicuci dengan aquades lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian dikeringkan pada suhu ruang dengan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Yang berikut, biji Funcase yang telah kering kemudian dihaluskan menggunakan blender. Lalu diayak menggunakan ayakan 100 mesh sehingga diperoleh serbuk biji Funcase. Yang kedua, ekstrak biji Funcase. Sebanyak 500 gram serbuk biji Funcase dimasukkan dalam botol kaca, kemudian ditambahkan 1500 ml metanol. Kemudian campuran dibiarkan selama 5 hari sambil diaduk selama 3-4 jam per 3-4 jam per hari dengan shaker, kemudian disaring.
Nah, filter yang dihasilkan kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan evaporator sehingga didapatkan ekstrak biji fungase. Ekstrak biji fungase yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan uji fitokimia dan analisis gugus fungsi menggunakan instrumen FTIR. Yang ketiga, preparasi spesimen plat seng. Lempengan seng dipotong kecil-kecil untuk metode pengukuran berat. Sebelum digunakan, logam seng terlebih dahulu digosok menggunakan kertas amplas agar permukaannya merata dan dapat menghilangkan kotoran yang ada pada permukaan seng. Kemudian, dicuci dengan Aquades dan dibilas menggunakan aseton. Setelah itu, plat seng dikeringkan dalam oven selama 5 menit. Seng ditimbang untuk mengetahui berat awal yang akan digunakan. Yang berikut adalah preparasi media korosi asam. Yang pertama, pembuatan larutan HCl 1 molar. Pada tahap ini, larutan HCl pekat 37% diambil sebanyak 83,5 ml, dimasukkan dalam labu ukur 1 liter dan diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Yang kedua, perendaman seng dalam larutan HCl tanpa penambahan ekstrak biji fungase atau tanpa inhibitor. Nah, pada proses ini, logam seng direndam dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan HCl 1 molar selama 3 jam dengan variasi suhu yaitu 35, 40, 45, dan 50 derajat Celcius, lalu ditentukan laju korosinya. Yang ketiga, perendaman seng dalam larutan HCl 1 molar dengan penambahan ekstrak biji fungase yaitu dengan variasi ekstrak biji fungase atau inhibitor yaitu 20, 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Nah, pada tahap ini, untuk pembuatan media korosi HCl 1 molar dengan penambahan ekstrak biji fungase atau inhibitor, di mana ditambahkan sebanyak 10, 20, 30, 40, dan 50 mg dari ekstrak biji fungase dan dimasukkan dalam labu ukur 1 liter, kemudian ditambahkan larutan HCl 1 molar sampai tanda batas. Yang terakhir adalah pengujian efisiensi inhibisi. Untuk pengujian efisiensi inhibisi di sini menggunakan metode pengurangan berat, di mana pada tahap ini spesimen plat seng ditimbang dengan neraca analitik, kemudian direndam dalam media korosi tanpa inhibitor dan media korosi dengan inhibitor selama 3 jam pada konsentrasi ekstrak fungase yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Masing-masing dilakukan triplo. Nah, efisiensi inhibisi dapat dihitung dengan persamaan seperti yang ada pada slide. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Sekian dan terima kasih.